Halo Halo semuanya. Kalian tahu nggak kita sekarang ada di mana? Ayo di mana ayo? Di mana ini Kak Yuko? Kita ada di Gua Maria Rosa Mistika, Tuntang Salatiga. Kalian mau tahu lagi nggak info terbarunya nih? Patung Bunda Maria yang di sana itu, yang besar, baru saja diberkati oleh Uskup Monsinyur Ruby ya. Iya betul. Pada tanggal 20 Mei 2021. 2021. Jadi masih hot-hotnya, masih fresh from the oven. Ya. Jadi ramai banget nih Iya. pengunjungnya karena mereka juga mau berdoa. Yuk yang belum datang ke sini yuk. Halo Kak Erika. Halo, Frater. Waduh, ternyata di sini ya, Frater Iya. cari di mana-mana. Yang lagi nge-vlog Frater. Oke, pasti mau kasih tahu adik-adik bahwa kita itu ada di Gua Maria Rosa Rosa Mistika. Mistika. Gak tahu sih, gak tahu ya. Ini spesial loh. Kita membawa adik-adik untuk melihat Gua Maria Rosa Mistika ya. Patung Bunda Marianya baru saja diberkati. Iya Nah, betul. adik-adik, jangan lupa loh, kita sebentar lagi akan mengikuti Minggu Gembira. Oh iya. Oh iya ya Frater ya. Iya, ayo. Oke. Siap deh. Yuk semuanya ikutan ya. Adik-adik menyiapkan diri ya, kita akan mulai Minggu Gembira hari ini. Oke. Halo adik-adik. Bertemu lagi dalam Minggu Gembira Atmo Dirono. Pada Minggu Gembira kali ini kita akan ditemani oleh Kak Yuko, Frater Brian, dan Kak Erika. Aduh, aku lapar nih, Frater, Kak Yoko. Tadi pagi belum sarapan. Kamu yang dipikir cuma makanan aja deh. Memang kalau kita udah makan kita bakal kenyang ya? Ya iyalah, kalau lapar itu makan. Kalau makan ya pasti kenyang dong. Kamu ini padahal kita itu hidup bukan untuk memenuhi laparnya kita aja. Terus apa lagi? Ada juga makanan rohani. Betul nggak, Frater? ya makan rohani kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan berasal dari tubuh Tuhan sendiri yang diberikan untuk menyelamatkan kita. Maka dari itu, tema Minggu Gembira kali ini adalah Yesus Sang Roti Hidup. Dan juga pada minggu ini kita juga merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, di mana kita mengenangkan bacaan tentang perjamuan malam terakhir, di mana Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan kita. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya dan bagaimana kita mencontoh Yesus, nanti akan kita bahas bersama-sama dalam renungan ya Kak Erika. Ya, tentunya adik-adik jangan beranjak dulu, ikuti Minggu Gembira ini sampai selesai. Kita akan ngapain aja Kak Yoko? Banyak, ada kita gerak dan lagu, ada renungan, ada juga baca kitab suci dan keterampilan. Penampilan ya pasti seru ya adik-adik. Iya. Semua tetap dalam Minggu Gembira kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk mulai Minggu Gembira kali ini, marilah kita berdiri, kita memuji Tuhan bersama dalam gerak dan lagu. Ayo berdiri. ayo. Oke, Semua. semangat adik-adik. Kita berdiri, kita bernyanyi bersama. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih,
mendidih, mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Adik-adik, marilah sekarang kita siapkan hati, kita mulai Minggu Gembira hari ini dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu pada kami, sehingga semalam tadi kami dapat beristirahat dengan nyenyak. Dan pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti Minggu Gembira. Hadirlah bersama kami anak-anak-Mu Tuhan dalam Minggu Gembira hari ini, sehingga kami semakin mampu untuk turut serta dalam semangat menyebarkan kabar sukacita Injil-Mu. Juga tambahkanlah iman kami dari hari ke hari, sehingga kami semakin mampu mencintai-Mu dan semakin percaya bahwa Engkaulah Yesus, Sang Roti Hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Halo adik-adik. Adik-adik pasti sudah mendengarkan bacaan yang telah dibacakan oleh Kak Yoko tadi. Bacaan tentang apa ya adik-adik? Yuk, tenang apa yuk? Pasti adik-adik tahu kan? Nah, kita tanya Kak Erika ya. Kak Erika, bacaan yang dibacakan oleh Kak Yoko tadi tentang apa ya? Tentang apa ya, Frater ya? Kalau saya nggak salah dengar nih, Ya, itu tentang Tuhan Yesus yang rela menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan umat manusia. Betul nggak? betul nggak Kak Yoko? 100 100 ya, betul Lore. Nah, gitu adik-adik. Tadi bacaan yang kita dengarkan menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus
pada perjamuan malam terakhir menegaskan bahwa dia menyerahkan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita. Keselamatan kita, pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, untuk semakin merenungkan hal itu, Frater punya pertanyaan. Pertanyaannya adalah, adik-adik pernah membantu orang lain gak? Ayo, pernah membantu orang lain gak? Pernah belum? Nah, coba. Pasti pernah. Pernah ya. Adik-adik kan itu ya, anak-anak Tuhan yang hebat Iya, ya. Pasti betul. pernah ya. Nah, kalau Kak Erika dan Kak Yoko pernah nggak membantu orang lain? Pernah. Pernah lah. Pernah ya. Pernah, karena kita kan anak Tuhan. Kita anak yang Tuhan. baik. Nah, ada pertanyaan selanjutnya. Ketika kita membantu orang lain, apa yang kita rasakan? Untung atau rugi? Rugi. Rugi ya? Wah, rugi. Kalau Kak Yoko rugi. Kalau Jawabnya. harus cepat jawabnya rugi. Kalau Kak Erika Rugi. Rugi. Udah rugi waktu, rugi tenaga. Contohnya Kak Erika pernah bantu mamah nyapu. Pasti adik-adik di rumah Iya. juga pernah kan bantu mamah, entah itu cuci piring, entah itu nyapu. Apa coba yang dirasakan Frater? Capek Rugi, capek, Capek. tenaga, masih diomelin karena Iya, kurang diomelin karena kurang bersih. Capek Nah, hati. Capek hati ya. capek ya. Iya, Rugi, Frater. rugi ya. Nah, adik-adik juga pasti pernah merasa rugi, merasa sedih ketika setelah membantu orang lain ya adik-adik. Nah, tapi adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ketika kita siap untuk membantu orang lain, berarti kita siap untuk rugi. Karena kan membantu orang lain seperti memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain. lain, Pasti kita ya. kekurangan kan ya, Betul. ya rugi. Nah, jadi gak usah sedih, karena ketika kita siap untuk membantu orang lain, berarti kita siap untuk rugi. Rugi. Kalau adik-adik belum siap untuk rugi, berarti adik-adik belum siap untuk membantu orang lain. Lalu apa sih Frater bahagianya ketika kita rugi tapi tetap aja mau bantu orang lain? Nah, itu adalah ada dalam perintah Tuhan Kak Erika. Oh. Nah, Iya. tujuan kita membantu orang Iya. lain adalah kita melihat kebahagiaan sesama. Coba adik-adik, pernah nggak adik-adik membantu orang lain? Dan adik-adik perhatikan raut wajah orang yang dibantu. Pasti mereka senyum ya, mereka Bahagia senyum ya, ya. bahagia ya. Pasti orang tersebut akan bilang terima kasih. Terima kasih. Dan Iya, betul. rasanya ketika kita dibilang terima kasih kan pasti ada Jadi, kepuasan tersendiri ya, kayak di hati ya, betul ya. Kesedihan di hati Sejuk ya. gitu ya. Sejuk ya. Betul ya. Sejuk ya. Betul. Nah, itu juga seperti yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menderita ya kayak Rika. Iya, kayak iya, salib ya. tadi kayu kayu salib. salib. Betul. Tentu Tuhan Yesus rugi ya, Iya, karena rugi. bukan hanya tenaga saja yang diberikan Iya, ke orang lain seperti nyawa. kalau Iya, kita membantu orang lain. Iya. tapi juga nyawa, Nyawanya sendiri tubuh loh. dan Dan darahnya darahnya. yang diberikan untuk Nggak orang gampang lain. itu ya. Iya, tapi apa yang didapat Tuhan Yesus ketika melihat umat manusia ini itu Tuhan selamat, Yesus pasti bahagia, senang, puas, ya, karena puas, apa yang dikeluarkan, apa yang diberikan. kepada dia memiliki hasil. Ya, maka sudah patut, sudah selayaknya adik-adik di rumah itu selalu bersyukur atas apa yang Tuhan Yesus berikan untuk kepada kita semua. Karena Tuhan ya. Yesus memberikan sangat banyak ya, Sangat tubuh dan banyak. darahnya. Betul, ya. Tubuh dan darahnya. Mungkin kita juga ketika membantu orang lain kita harus dengan hati yang tulus, Tulus ya. betul ya. Yang Seperti Tuhan Yesus Iya, ya. bertujuan bukan untuk mencari untung dan rugi, tapi Betul. demi kebahagiaan orang lain, demi kebahagiaan sesama. Nah, itu adik-adik inti dari bacaan kita pada hari ini. Ketika kita ingin membantu orang lain, ingin berkorban bagi orang lain, kita bukan mencari untung dan rugi, Ruginya. tetapi kita bertujuan untuk membahagiakan orang lain, membahagiakan sesama. Dan kita melakukan itu seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, yang Betul. menyerahkan tubuh dan darahnya untuk keselamatan manusia. Tuhan memberkati. Amin. Halo adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita membuat keterampilan. Adik-adik pernah tahu kan perikop di Alkitab yang berisi tentang manusia bukan saja hidup hanya dari makanan, tetapi juga dari setiap firman Tuhan. Karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di hari raya tubuh dan darah Kristus ini, sekarang kita akan membuat santapan jasmani. Nah, apa saja sih yang akan kita
siapkan. Kita akan menyiapkan jagung, kemudian keju batang, kemudian susu kental manis. Apa yang akan kita buat? Kita akan membuat jasuke, jagung, susu, keju. Nah, untuk itu kita perlu menyiapkan perlengkapannya adalah tempat untuk nanti kita akan membuat jagung jasukenya, sendok dan juga pisau. Oke, adik-adik, kita langsung saja memulai untuk membuat keterampilan hari ini. Oke adik-adik, kita mulai untuk membuat jasuke ini. Langkah yang pertama adalah membuka bungkus dari jagungnya, kemudian jagung akan kita pipil ya satu-satu. Adik-adik bisa menggunakan pisau, tetapi hati-hati ya dalam menggunakan pisau, jangan sampai terluka. Kemudian setelah semua jagung kita pipil, nah masukkan dalam tempat ini. Yang berikutnya, yang kedua, kita akan memberikan topping di atas jagung, yaitu keju yang sudah diparut. Adik-adik bisa memarut dulu keju batangnya tadi, kemudian diberikan di atas dari jagung ini. Yang terakhir, silahkan adik-adik tuangkan susu kental manis sesuai dengan selera adik-adik. Nah, jadi deh jagung susu keju yang bisa adik-adik santap bersama dengan keluarga ya tentunya. Jangan lupa sebelum adik-adik menyantapnya, adik-adik bisa mengambil foto dulu bersama dengan hasil karya adik-adik, kemudian upload pada Instagram adik-adik dan tag pada akun pia_atmodirono. Akan ada 3 hadiah bagi adik-adik yang beruntung. Nah, silakan berkreativitas, selamat mencoba dan selamat menikmati. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan
temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Adik-adik, untuk menutup Minggu Gembira pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur karena kami boleh merenungkan bacaan-bacaan kitab suci dan semakin meyakini dan percaya bahwa Engkau begitu baik bagi kami, karena Engkau merelakan Putramu sendiri untuk mengorbankan tubuh dan darahnya bagi keselamatan kami. Semoga kami juga tidak malas untuk membantu orang lain, tidak malas untuk rela berkorban bagi orang lain demi kebahagiaan sesama. Bapa, bimbinglah kami yang akan meneruskan kegiatan pada hari ini. Semoga rahmat-Mu lah yang tercurah dalam setiap usaha-usaha dan niat-niat baik kami. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Frater, Kak Yoko, akhirnya aku kenyang loh, padahal belum makan makanan. Wah, kenyang apa Kak Rika? Kenyang firman Tuhan. Waduh. Kalau itu benar ya, Pak. Habis mendengarkan firman Tuhan, kenyang firman Tuhan. Betul. Oh iya. Buat adik-adik provisiat ya yang sudah menerima komuni pertama. Oh iya, ada adik-adik yang sudah menerima komuni pertama Iya. hari ini ya, di Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Semoga adik-adik semakin mendalami iman Katoliknya. Ya, dan juga setelah menerima komuni pertama dan juga adik-adik yang belum menerima komuni pertama harus tetap rajin belajar, rajin berdoa, rajin mengikuti perayaan Ekaristi, dan terlebih lagi untuk menambah iman adik-adik, jangan lupa terus saksikan Minggu Gembira. Nah adik-adik, demikianlah kebersamaan kita dalam Minggu Gembira kali ini. Kak Yoko, Frater Brian, dan Kak Erika selalu mendoakan adik-adik agar adik-adik terus tetap sehat dan beriman kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, karena ini akhir dari perjumpaan kita, kami mengucapkan sampai jumpa. Dadah.